Abote pira? Ning ya ora gampang nyatane sing jegadur wae wong. Wong kuwi apa lara untu to ya. Ora tahu senyum iki. Di daerah Jawa Timur itu pernah ada sebuah sekolah ya, asrama. Latihannya apa? Lalu ngapa kuwi? Latihan lambemu dibuka. Jangan mahal-mahal untuk memberikan senyum kepada orang lain ya. Ucapannya yang lembut, ucapannya yang manfaat, kendalikan emosi untuk menyebar berita-berita walaupun mungkin mengalami kepuasan. Wis tak unek-uneke wong ora wong. Lah ora ngerti karo kono kok. Sing unekke sapa ning awake lewat ini tadi. Hati-hati. Itamul ji'an ya. Kalau bahasa vulgarnya itamul ji'an itu memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Ya. Ini banyak orang kelaparan sekarang ini Semanggi. Napa Bu? Karena ada kebakaran. Banyak yang ngungsi di SD Muhammadiyah 23. Sana ada di pusat untuk pengungsian saat ini. Monggo nanti kalau yang akan ya membantu nasi bungkus apa air ada kesempatan. Tapi yang dimaksudkan tidak hanya sekedar apa itu, tidak hanya sekedar memberi makan, maksudnya di sini adalah orang yang punya peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Lah yen wong iki ya warek kok ning butuhnya rumah sakit ning ndalah ora ana kendaraan, ndak dibantu. Nggo kula terke. Nah, itu ada kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Ketoke menyabrangke dalan. Neng wong arep maju mundur lah situ. Soalnya arep nyabrang dalan ora wani. Seberangkan. Itu artinya membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi dalam hal ini tumbuhkan dalam diri kita itu suka menolong. Karena yang namanya bahagia itu sesungguhnya adalah orang yang suka memberi. Ya. Memberi pertolongan, memberikan maaf, ya, memberikan pekerjaan, itu merupakan sebuah kebahagiaan. Sehingga dalam hal ini anjuran untuk selalu memberi dan peduli itu adalah tuntunan yang luar biasa di dalam agama Islam. Lanjut. Mengerjakan haji hendaknya dilaksanakan secara totalitas. Artinya dikerjakan secara utuh jasmani dan rohani. Nuwun sewu, haji itu sesungguhnya kalau untuk pelaksanaannya itu utamanya adalah jasmani. Yang namanya tawaf, yang namanya sa'i, yang namanya wukuf, yang namanya lempar jumroh, itu semua adalah jasmani. Ya. Seandainya nun sewu nanti penjenengan akan melihat dalam paparan untuk manasik, doa itu tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib. Artinya apa? Yang jineng kaji kok meneng wae ora ndonga itu sah. Doa itu termasuk sunnah. Oh yang sunnah, loh jamin sunnah. Doa itu tadi sudah saya sampaikan, doa itu penting. Karena pada waktu itu didengarkan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dikabulkan oleh Gusti Allah. Artinya kadang-kadang itu kalau ada orang akan berangkat haji, daftarkan ke Kemenak, terus weruh buku kandel sakmene, isinya doa ki blenger, malah yang stres. Aku posto haji men maca blepak-bleku kayak orang pengen kon ngapalke iki piye iki lah. Jadi saya, maka dalam yang penting itu totalitas, maksudnya adalah fisiknya dijaga, jasmaninya, rohasnya nyambung itu tadi. Ya. Ketika tawaf ini adalah ibadah sa'i, ibadah fisiknya jalan, pikirannya juga merasa sedang ibadah kepada Allah dan diupayakan dalam hal ini
masalah fisik dan sebagainya itu harus sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan bergaul dengan jutaan manusia dengan aneka ragam suku, ya, bangsa. Nanti kita akan ketemu orang yang rupanya ireng tunteng, malah nganggo rada biru-biru, ana sing putih, ana sing rada abang-abang gitu. Sosial budaya juga lain. Ya nang kene sirahke dihormati. Kalau di sana kadang-kadang mungkin kita agak salah ngono atau sedang duduk malah ya maklum, ya. Jadi kalau kita kan arep liwat ngono. Kalau sana nyak. Biasa saja. Bahasanya juga macam-macam, budayanya macam-macam. Kita harus paham yang semacam itu, kita akan bergaul dengan aneka macam budaya di mana tingkat intelektualitasnya juga berbeda, tingkat ekonominya berbeda, pokoknya semua macam-macam yang luar biasa itu kita harus paham, ya. Jadi mulai sekarang itu kalau ada perbedaan rasa dirasani, wong kok ra usah, ya. Mungkin kita juga dirasani karena tidak sama dengan budaya mereka. Wong kok kelemar. Wong Solo ki nyat budayane kaya ngono kuwi kok, ya. Nah, mungkin makanya muni kok ngomong nun saya itu dari Jawa Timur kadang dan itu main gojek muni dan ora tak terus aku isin. Itu sana itu biasa. Maksudnya bukan makanya krungu mak sengkring ngono. Tapi kan wong kelemak. Jadi kita juga dinilai. Sehingga dalam hal ini kita jangan mudah menilai orang, ya. Lebih baik kita menolak pada diri kita masing-masing. Karena perbedaan yang aneka ragam sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain, maka bagaimana kemudian dari sekian banyak aneka macam itu kita bisa membangun sebuah ukhuwah. Ternyata ukhuwah Islam itu luar biasa. Karena pemahaman yang semacam ini kemudian kita saling menghormati, terjadilah ukhuwah Islam. Ya. Saling menghormati kemanapun penjenengan kalau muni assalamualaikum tentu dijawab dengan waalaikumsalam. Apa nang Jepang, apa nang Amerika, apa nang Afrika, apa nang ngendi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai jiwa yang satu, membangun ukhuwah. Dasaripun apa? Ukhuwahnya adalah Islamiyah. Selama kita mempunyai akidah yang sama, insya Allah yang semacam itu membentuk ukhuwah yang demikian itu tidak terlalu sulit. Lanjut. Ya, terus. Nah. Ukhuwah berasal dari kata kata akho yaitu ukhuwah yang artinya persaudaraan sama manusia, utamanya ini sesama manusia muslim adalah bersaudara walaupun mungkin tampilannya berbeda, sikapnya berbeda, ya. Nah, kemudian ibadah haji adalah aktualisasi perwujudan dan pembuktian semangat ukhuwah, tidak hanya dalam bentuk jiwa tapi juga raga, karena dipertemukan oleh Allah dalam satu tempat, tanah suci Mekah. Maksud dan tujuan yang sama, ibadah haji. Bacaan yang sama, sokong dia diwaca Allah Akbar, labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya, ya. Pakainya sama, tidak pandang. Jenderal apa kopral apa juragan apa buruh, semua pakainya sama, ya, serba putih. Loh kayak kalau saya nyerang boleh, tetapi diutamakan yang putih. Yang penting menutup aurat dan ketentuan-ketentuan yang lain. Kalau untuk bapak ya sudah tahu tentang memakai pakaian ihram, ya. Nah, ini. Jadi semua ini tidak kemudian menjadikan perbedaan, ya. Walaupun
Ya. Ada perbedaan suku, ada perbedaan, ada warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan pangkat, perbedaan kedudukan dan sebagainya. Tapi semua itu ketika kita melaksanakan ibadah haji menjadi gugur semuanya. Tidak ada kopral, tidak ada jenderal, tidak ada juragan, tidak ada buruh, ya, semuanya menjadi satu. Lanjut. Rasulullah menjelaskan tentang takwa itu dengan sabdanya, orang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunannya, al mukmin kal bunyanun, seperti bangunan yang satu. Nun sewu, bangunan itu tidak hanya yang berperan, wah aku yang menentukan gedung ini kuat, rak jalaran aku wesi. Wesi itu rano pasire ora dadi. Ya. Aku yang paling berjasa itu gendeng karena isong ngeyup-eyupi. Gendeng ora ana cagake ora dadi. Kadang-kadang itu non sewu ada loh orang yang aku tak wakaf keramik ning pasang neng nggon pengimaman. Lho kok dadak meling nang apa rumangsamu WC itu ora butuh. Nah, jadi ternyata itu tadi ada yang kelas WC, ada yang kelas pengimam, semua itu saling membutuhkan. Dan itu merupakan sebuah bangunan yang indah itu kalau saling merasa membutuhkan. Wong di rumah ning ora duwe WC piye rasane? Aja sing neng WC rumangsa rendah diri, aja sing neng kamar tidur itu malah paling berjasa. Umat Islam juga seperti itu. Nuwun sewu. Orang yang ketoke cepet-cepet itu kadang-kadang karena apa? Beliau itu menerima ujian luar biasa. Diuji kaya ngono tahan. Jadi kalau orang yang apakah ilmunya, apakah kesehatannya, apakah ekonominya, ya, itu kemudian dikasih bawah, jangan dianggap itu adalah orang rendah. Itu kadang-kadang orang yang sangat utama, orang yang hebat. Ya. Karena apa? Dia mengalami ujian yang berat dalam bentuk kesulitan, ternyata dia lulus. Dan tidak ada yang namanya juragan kalau tidak ada buruh. Maka dalam ini jalin antara juragan dengan buruh sehingga menjadi sebuah ukhuwah, saling menghormati, merasa saling membutuhkan. Ada sebuah kejadian zaman Rasulullah mengatakan, dalam rangka saya matur jangan meremehkan orang lain. Rasulullah mengatakan, ini bentar lagi akan ada orang datang, ahlul jannah. Nah, tiba-tiba orang itu datang. Ya, terus gabung situ ngrungokke. Orangnya sederhana. Orang-orang tanya, "Nanti sing ahlu surga itu mana?" Lain hari Rasulullah mengatakan lagi, pintu dilengkas ana calon ahli surga. Wonge ya kuwi. Orang batin sing ngendi to sing ahli surga. Sampai 3 kali sama saja orang kan ahli surga ini sing ngendi. Bayangannya orang surga itu yang cara saiki gamise putih setrikan. Enggak. Nah, ada seorang sahabat yang kemudian sekta Rasulullah kan ngendika tenan. Ya, tenan. Saya yakin. Apa ya kuwi ya? Ning kuncine apa? Wong ngono kok dadi ahli surga itu apa? Akhirnya sahabat ini minta izin. Kalau bahasa kita kula mbok dipun keparengaken nyepeng wonten dalem panjenengan nggih Pakde. Lah sampai nopo kok ngajeng nginep. Orang ini golek alasan.
kula lagi rada gegeran kalih bojo kula. Oh, nggih pun monggo yen ngaten. Kula pengen tentrem. Monggo kok. Akhirnya orang itu bermalam di situ. Nah, orang itu mulai pagi sudah berangkat. Pulang kerja sudah menjelang maghrib. Kemudian sholat maghrib, sholat misa. Pun nak sampean penake nggih kula ajeng tilem. Orang itu ternyata parisa terus sare. Jam 1 atau jam 2 tangi. Atau jam 3 tangi. Ini sahabat ini tidak berani tidur. Sebab dalam hal ini ingin mengetahui apa sungguhnya aktivitas yang dikerjakan sehingga dia itu menjadi ahli jannah. Nah, tangi jam 2. Wah, iki kira-kira qiyamul lail apa ya? Bulane ya men bareng yang olah nu terus bubuk nah. Malam kedua juga seperti itu. Tangi bulane nyemeng pipis salina. Ketika juga begitu, lagi si mawane opo iki. Nah, setelah hari ketiga orang ini enggak tahan. Rene iki pengen ngerti kok ora ana hasile. Nun sewu Pakde, barese kula niku wonten kepentingan. Lah napa kok mboten ngendika kedemben? Kula niku kepengin ngertos panjenenganipun dipun ngendikaken dening Rasulullah badhe dados ahlul jannah. Napa nggih ngoten? Oh, nggih ngaten kok. Lah panjenengan niku napa sakjane to? Mas, kula niki namung ngaten nggih. Kula niku semenjang kula niku pekerja kasar. Pekerja kasar penghasilannya pun pas-pasan. Namilo kula mangkat esuk mulai sore mboten oleh-oleh. Soalnya belanjane titik mung cukup nggo mangan. Dados yang kula ajeng sedekah mboten saged. Ora ana sing kanggo sedekah. Ajeng tetulung kalau wong liya mboten gadah kesempatan sampean ngerti. Kula ke desa sampai ajeng mulang mboten gadah ilmu. Ajeng masyarakat mboten gadah. Nih, kula niku namung ngaten. Kula niku mboten gadah rasa ati anyel karo wong liya. Mboten gadah rasa meri karo wong liya. Yen ana wong sing gawe keluputan karo aku, ya tak ngapura lah. Wong aku kadang-kadang ya duwe dosa karo wong liya. Ana wong entuk kenikmatan, alhamdulillah kaiso ngene. Kadang-kadang kita itu kan begitu toh. Kancane tuku sepeda motor. Atine anyel lah paling-paling coba rungokno sepeda motor ya. Dit ana sepeda motor kok dit kredit. Lah ya kredit wong bayar dhewe kok. Nah, artinya jangan sampai kita itu mempunyai rasa gelo apalagi curiga kepada orang lain. Nah, ini dari itu maka kalau kita antara yang ini mempunyai sebuah kesatuan, maka itu akan terbangun hubungan yang baik seluruh umat Islam dan ini sudah terwujud. Lanjut. Ya, lanjut. Salah satu hikmah yang mendasari ibadah haji adalah persaudaraan atau ukhuwah ketika semua umat Islam berkumpul pada Arafah. Jamaah yang datang dari segala bagian dunia itu terdiri atas berbagai bangsa, warna kulit tadi sudah ini. Ya, lanjut. Nah, mulai dari miqat kita lepas ke akuannya. Aku ki juragan, aku ki jenderal, aku ki pimpinan perusahaan, akunya dihilangkan ya. Ya. Makan kita yang sehari-hari kita pakai merupakan kebanggaan kita. Ada tanda pangkat, bintang dan sebagainya. Semua dilepas. Kita tanggalkan. Dan diganti dengan kain ihram yang seragam dan sederhana. Ini merupakan lambang kesatuan. Dan juga sekaligus mengingatkan. Sumben kowe yen mati orang bawa apa-apa. Jadi mulai pakaian ihram itu bangun bahwa jiwa kita itu tidak seperti sebelum ini. Itu hanya perangkat
supaya dalam hal ini ketika kita menghadap hadirat Allah itu jiwa kita nyatu. Bahkan ihram melambangkan kesamaan kedudukan. Ya. Kedudukan di apa? Di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terhormat itu bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena dan sebagainya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya ini ya. Yang membedakan hanya ketakwaannya kepada Allah. Sehingga dengan ketakwanya sama, walaupun kedudukannya di dunia mungkin tidak sama, dia akan mendapatkan tempat yang sangat terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Nah, maka dalam hal ini yang penting sekali ada ikrar tauhid. Ya. Ikrar tauhid yang diucapkan lewat lafal talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo. Labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini terakhir ini penting. La syarika. Ini penting sekali, ini lambang tauhid ya. La syarika lak. Sehingga nun sewu, insyaallah kalau sini tidak ada. Jangan sampai ke sana justru membangun kemusyrikan. Apa itu? Ada yang ketika di Bukit Arafah ngalah berkah. Ada juga iki wis kebangetan. Mepet neng Ka'bah karo nggawa gunting. Gunting kiswah dinggo jimat. Nah, ini real ya. Nah, kalau begitu apa? Ya, gunanya mengucapkan wahdahu la syarika. Allah itu maha tunggal. Ya, maha tunggal. Tidak ada yang menyekutukan. Maka dalam hal ini sekali lagi kecuali pelaksanaan di dalam ibadah dalam bentuk sa'i, tawaf, umroh, jawang dan sebagainya ini harus dibangun. Ya. Jangan sampai kemana ke sana justru menimbulkan kemusyrikan. Lanjut. Dalam pakaian ihram yang sama dan talbiyah sama dan berkumpul di tempat yang sama, ini haji tempat berkumpulnya seluruh manusia untuk saling mengenal atau ta'aruf. Ya. Ta'aruf menapa? Ta'aruf itu saling mengenal. Jadi proses kita bisa menjamin ukhuwah itu tadi ada tahapan-tahapannya. Ya. Ketika ini saja saya kira tadinya banyak yang belum mengenal ya. Tahu dulu wajahnya. OKE, ta'aruf. Ya. Setelah saling mengenal, jabat dalam pun dibu. Kula mriko nitih menapa Pak menika kalau wau sarenganipun sinten. Nah, ini ta'aruf mengenal dulu. Tapi kan belum tahu karakternya. Ya. Belum tahu karakternya. Maka tahapan yang kedua adalah tafahum. Wo kae senengane umpamanya ya. Ojo dijak ngomong yen lagi ngrungokke pengajian, ojo dijak ngomong. Kae yang dijak ngomong malah nesu, soalnya agak konsentrasi. Tapi ada juga ya yang aku mau cedak kae sebab apa? Lah pengajian ngomong dhewe iki jadi aku rasa ngrungokke lah. Ini artinya tafahum ya. Paham. Kae senengane cedak apa? Kipas angin. Ya wis pakai ini kesempatan ya. Kae senengane wah. Yen nang sekolah
suineram, nah umpamanya kita paham, nah artinya kalau sudah demikian maka kemudian masing-masing akan bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau saya tahu karakter masing-masing bisa menyesuaikan, jangan memaksakan, harus menyesuaikan kita. Itu kalau ingin menjamin terjadinya ukhuwah. Kemudian setelah tafahum, lalu ta'awun. Ya, ta'awun itu apa? Saling menolong. Jadi umpamanya itu tadi ya, sudah mengenal, ya, sudah paham. Saja ini panen kono suwi banget. Lah, niki daleme pundi Bu anu mriku. Lah niki anu kula wau diterkenak kula kok. Ya ini urung teko niku. Lah pun monggo. Kula sareng kula. Lah daleme penyambut kula mriku. Pun mboten napa-napa, bonceng kula, nunut mobil kula. Ini saling tahu. Nah, di sana juga nanti sangat penting dalam hal ini. Mungkin ada yang kebingungan, arbalinya hotelnya bingung. Itu banyak terjadi. Kita tolong. Apapun tadi sudah saya sampaikan, baik manusia itu adalah yang suka membantu. Ya. Kita suka membantu, ta'awun, gotong royong. Ya. Mungkin di satu pihak dia mempunyai kemampuan begini, tapi di pihak lain mungkin dia mempunyai kekurangan. Ini saling menolong, saling membantu. Inilah ukhuwah Islami. Sekarang ada istilah baru, takaful. Takaful ini juga saling menolong, tapi utamanya di bidang finansial. Mungkin saja nanti, dulu itu ada yang baru anu meneng wae sampean kok sedih napa dompet kula ilang sangu kula ilang. Ini tolong menolong yang dalam bentuk finansial. Wah kula uruni ngumpulke jamaah ngumpulke ya wong ngibederke kotak nggo mbantu sing kelangan. Lah ini biasanya dalam istilah baru ini takaful adalah khusus tentang finansial. Tapi kalau ta'awun itu adalah bentuk umum, apapun lah yang kita kerjakan bersama itu di sana sangat penting. Dan tidak hanya di sana, kondur penyenangan sampai di sini itu dipertahankan, suka ta'awun. Kemudian tasamuh, tasamuh itu toleran, ya, toleran. Wong kuwi itu tadi nanti di kamar ana sing seneng AC, ana yang kena AC masuk angin. Nah itu ya toleran lah, sing sehat ngalah. Ya sumuk-sumuk titik ora apa-apa. Timbangane kancaku kok malah jadi gotongan. Nah itu namanya ada toleransi satu dengan yang lain ya. Saya nyangkolah ya aja suwe-suwe. Lah iku urung rampung ya kok mikir kan sampeyan kono ki antri ngono lho, aja kok mikir awake dhewe, ada toleransi. Kalau sudah seperti ini maka insya Allah akan terbentuk ukhuwah Islami ya. Dan itu merupakan ajaran sangat agung di dalam agama Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekedar pembekalan awal, belum tentang teknis bagaimana melaksanakan ibadah haji. Hanya merupakan modal bagaimana membantu pribadi-pribadi yang akan melaksanakan ibadah haji itu bisa seperti harapan tadi, sehingga hajinya tidak hanya secara fisik tetapi secara ukhuwahnya juga terbentuk ya. Akhirnya insya Allah mudah-mudahan semuanya hajinya menjadi haji yang mabrur. Kekurangannya mohon maaf. Tapi mungkin ada yang bertanya, barang 5 menit. Sampun nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.